selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Nah, pasti hari ini kita harus semangat ya, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Satu kali lagi adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, kita akan berdoa dulu ya adik-adik sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk kami dapat mengikuti pada sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang jadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih semangat gak? Nah, kalau kita masih semangat, kita akan memuji Tuhan lagi. Ku harus makin berkurang, dia harus semakin bertambah. Ikuti gerakan kakak ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi ya, ikuti gerakan kakak. Semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman indah, firman ajaib. Dengan sikap berdoa ya. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup.
Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh memuliakan nama-Mu, kami sudah boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, berkati kami semua Tuhan, biarlah hati kami tertuju kepada firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik di rumah, pagi ini kita akan mendengarkan satu kisah tentang seorang ratu yang baik hati. Nah, adik-adik, pada zaman dulu di kerajaan Ahasuerus, di situ diadakan pemilihan gadis-gadis cantik. Nah, dikumpulkanlah ya seperti biasa kita lihat di TV, ajang pemilihan putri Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu adik-adik. Jadi, di sana dikumpulkanlah gadis-gadis yang cantik, dikumpulkan dari berbagai daerah. Nanti gadis-gadis itu akan ditempatkan di suatu tempat dan dibina oleh asisten raja. Nah, nanti adik-adik, siapa yang paling cantik, siapa yang paling pintar, itu nanti akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi Raja Ahasuerus. Nah, adik-adik, pada saat itu ada seorang gadis cantik. Dia berasal dari Yahudi. Nah, gadis cantik ini dibawa oleh pamannya, dirawat oleh pamannya, dan dibesarkan oleh pamannya. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya orang tua lagi. Nah, adik-adik di rumah, kalau tidak punya papa, tidak punya mama lagi, apa namanya itu adik-adik? Wah, betul, adik-adik tahu ya, itu namanya anak yatim piatu. Nah, adik-adik, gadis cantik ini bernama Esther. Dia dibawa oleh pamannya bernama Mordekai. Nah, Esther ini seorang gadis yang sudah yatim piatu. Nah, adik-adik, Esther ini diikutkan oleh pamannya untuk mengikuti pemilihan gadis-gadis cantik. Esther, dia itu sudah cantik, dia baik hati lagi adik-adik. Lalu karena dia juga suka menyenangkan hati orang, lalu dia disenangi oleh orang-orang di dalam istana, dia disenangi, dia disayangi oleh asisten raja. Kemudian Esther ini didandani adik-adik, didandani, diberikan pakaian yang bagus-bagus, terus dipercantik lagi. Dia sudah cantik, tapi dipercantik jadi dia semakin cantik sekali. Lalu adik-adik, Esther dipilih oleh raja menjadi ratu. Dialah yang dipilih oleh raja. Kalah semua yang cewek-cewek tadi, yang gadis-gadis tadi. Dialah yang terpilih menjadi ratu untuk mendampingi Raja Ahasuerus. Wah, senang sekali adik-adik ya, terpilih menjadi ratu. Waduh, dia itu berasal dari Yahudi. Nah, adik-adik, pamannya Mordekai itu sudah berpesan kepada Esther. Katanya, Esther, kamu tidak boleh memberitahu kepada siapapun bahwa kamu itu sebenarnya orang Yahudi. Tidak boleh ada orang yang tahu ya kalau kamu itu orang Yahudi. Iya paman, saya tidak akan memberitahu siapapun kalau saya ini dari Yahudi. Terus adik-adik, pada saat itu ada orang yang tidak senang kepada Mordekai, yaitu paman daripada Esther ini. Ada orang yang tidak senang pada Mordekai, yaitu bernama Haman. Haman ini tidak senang kepada Mordekai dan juga semua orang Yahudi yang ada di situ. Lalu dia mau menyingkirkan Mordekai adik-adik. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membuat rencana untuk membunuh
Mordekai dan semua orang Yahudi yang ada di situ. Nah, Mordekai tahu kalau mereka akan dibunuh, mereka akan dibinasakan. Lalu Mordekai itu berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, adik-adik. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak dibinasakan. Tuhan, bebaskanlah kami dari rencana jahat Haman. Lalu Mordekai juga berkata kepada Ester, Ester, kamu berpuasa dan juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Lalu adik-adik, Ester itu berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Dia berpuasa bersama dayang-dayang yang ada di dalam istana. Nah, Ester berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, supaya mereka tidak dibinasakan oleh Haman. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengarkan doa Mordekai, Tuhan mendengarkan doa Ester. Lalu dengan berani Ester datang menghadap kepada Raja Ahasuerus. Dia berkata, dia ceritakan kepada Ahasuerus bahwa ada orang yang mau membinasakan mereka. Ada orang yang mau membunuh semua orang Yahudi, yaitu Haman. Raja Ahasuerus mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh Ester, dan Raja Ahasuerus mengabulkan permintaan si Ester tadi, Ratu Ester. Dan akhirnya adik-adik, Ahasuerus mengeluarkan perintah. Apa perintah Ahasuerus? Katanya, tidak boleh membunuh, tidak boleh membinasakan orang Yahudi, tetapi orang Yahudi harus dilindungi. Tidak boleh dibinasakan, tapi harus dilindungi. Itu perintah Ahasuerus. Lalu tadi Haman yang merencanakan untuk membunuh mereka, sekarang dia yang dihukum oleh raja. Dia yang kena hukuman oleh raja. Nah adik-adik, Mordekai sangat senang. Dia sangat senang karena Tuhan mendengarkan doanya. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dia dibebaskan, dia dilepaskan dari ancaman si Haman. Dia juga bersyukur karena Ester mau berkorban untuk berdoa bagi mereka semua. Lalu Mordekai diangkat menjadi orang kepercayaan Raja Ahasuerus. Wah, senang sekali adik-adik. Tadinya mau dibunuh, tapi sekarang malah dijadikan sebagai orang kepercayaan Raja Ahasuerus. Nah, Ester juga senang adik-adik. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mendengarkan doanya. Dia berterima kasih kepada Tuhan dan dia juga senang adik-adik karena dia boleh dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesamanya orang Yahudi. Dia boleh dipakai oleh Tuhan untuk menolong dan mendoakan orang-orang Yahudi sehingga orang Yahudi tidak jadi dibinasakan. Nah adik-adik, dari cerita kita pagi hari ini kita mau belajar dari Ester, bahwa Ester itu seorang gadis yang cantik, baik hati, dia tidak sombong walaupun dia sudah jadi ratu. Dia tidak egois, tetapi dia mau menolong orang lain, dia mau membantu orang lain, dia mau memperhatikan orang lain dan mendoakan orang yang sedang dalam kesusahan. Nah adik-adik, mari kita mari kita meneladani pribadi si Ester. Kita adik-adik, walaupun adik-adik di rumah masih kecil ya, masih kecil, tapi Tuhan bisa pakai adik-adik. Gimana caranya? Tuhan bisa pakai adik-adik. Adik-adik bisa berdoa. Adik-adik bisa berdoa buat teman-teman. Walaupun kita tidak tahu teman kita ada di mana, mungkin saat ini sedang sakit, mungkin saat ini sedang kesusahan karena
mungkin kena bencana atau yang lainnya, kita bisa berdoa walaupun mereka jauh, kita bisa doakan mereka supaya Tuhan menolong mereka, karena mereka bisa juga hidup bahagia, adik-adik. Jadi adik-adik sekali lagi, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan orang lain, untuk memperhatikan orang lain adik-adik. Seperti Ester tadi dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari kebinasaan. Nah adik-adik, pagi ini ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekali lagi, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekali lagi adik-adik ya. Dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Allah adalah penolong kita, Allah penolong adik-adik, Allah penolong orang-orang Yahudi tadi. Nah, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pakailah kami Tuhan untuk menjadi seperti Ester. Walaupun kami masih kecil, walaupun anak-anak di rumah masih kecil, tapi Tuhan bisa memakai mereka. Tuhan bisa pakai mereka untuk berdoa bagi orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ajarlah adik-adik di rumah Tuhan untuk bisa menjadi seperti Ester, mau memperhatikan orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan sesama, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Sambil persembahannya diberikan ke papa mama, kita nyanyikan satu pujian Burung Pipit. Mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian KASIH.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami di pagi hari ini sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Bu Orpa ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati adik-adik dimanapun adik-adik berada, berkati di dalam sekolah mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya mereka menjadi anak yang pintar, yang takut akan Tuhan dan orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami akan pulang, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam Selamat hari Minggu adik-adik, shalom.